Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Siti Jahroh, SHI MSI, dan teman-temanku yang berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul 2 macam tafsir berdasarkan sumbernya. Pengertian tafsir bil ma'tsur. Secara etimologi, tafsir berasal dari kata al-fars yang artinya penjelasan atau keterangan. Sedangkan al-ma'tsur berasal dari kata asara yang memiliki arti mengutip. Sedangkan secara terminologi, tafsir bil ma'tsur adalah tafsir yang menjadikan riwayat yang sahih sebagai dasar penafsirannya, yakni berupa tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadis, Nabi atau sunnah, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat, dan tafsir Al-Quran dengan pendapat tabi'in. Ada 3 perbedaan pendapat ulama mengenai definisi tafsir bil ma'tsur. Yang pertama yaitu Muhammad Husain Al-Zahabi, yakni tafsir bil ma'tsur adalah tafsir yang bersumber dari ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, Al-Quran dengan hadis Nabi, Al-Quran dengan perkataan para sahabat, dan juga Al-Quran dengan tabi'in atau yang termasuk dalam kerangka tafsir riwayat meskipun mereka tidak secara langsung menerima tafsir dari Rasulullah. Yang kedua yaitu Muhammad Abdul Al-Azim Az-Zarqani yang mendefinisikan tafsir bil ma'tsur adalah penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah Nabi maupun perkataan para sahabat yang benar, sahih untuk menjelaskan apa yang dimaksud Allah dalam kitabnya. Yang ketiga yaitu Mana Al-Qotton yang mendefinisikan tafsir bil ma'tsur adalah tafsir yang berdasarkan pada kutipan-kutipan atau riwayat yang sahih berupa tafsir Al-Quran dengan Al-Quran atau dengan sunnah. Sunnah berfungsi sebagai penjelasan bagi Allah, bagi kitab Allah, atau dengan riwayat yang berasal dari perkataan para sahabat. Pengertian tafsir bir-ra'yi. Secara etimologi, ar-ra'yi artinya keyakinan, pendapat, ijtihad, dan akal. Sedangkan secara terminologi, tafsir bir-ra'yi merupakan penafsiran yang menggunakan metode ijtihad dan didasarkan pada logika atau akal dengan pemikiran yang memenuhi syarat dalam penafsiran dan mengikuti aturan yang berlaku. Pendapat ulama tentang definisi tafsir bir-ra'yi. Yang pertama yaitu Mana Khalil Al-Qotton. Tafsir bir-ra'yi adalah tafsir yang menjelaskan tentang mufassir dalam menerangkan makna-makna hanya mengandalkan pemahaman sendiri dan mengistimbatkannya didasarkan pada ra'yu atau logika semata. Yang kedua yakni Al-Sabuni yang mendefinisikan bahwa tafsir bir-ra'yi adalah tafsir yang menggunakan ijtihad dan dibangun atas dasar yang sahih serta kaidah yang benar dan patut diikuti. Yang ketiga yakni Al-Zahabi. Tafsir bir-ra'yi adalah istilah untuk penafsiran Al-Quran dengan menggunakan ijtihad setelah seseorang mufasir terlebih dahulu memahami bahasa Arab, gaya ungkapannya, lafadz dan aspek dilalahnya, serta usahanya untuk merujuk pada syair Arab jahiliyah, asbab ashab al-nuzul, nasih masuk, dan ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan oleh para mufasir. Klasifikasi tafsir bil ma'tsur dan tafsir bir-ra'yi. Klasifikasi tafsir bil ma'tsur ada 4 pembagian. Yang pertama yaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Bentuk penafsiran bagian ayat yang satu dengan bagian ayat yang lainnya diuraikan di dalam satu surat yang sama. Bentuk penafsiran bagian ayat yang satu dengan ayat yang lainnya terdapat di surat yang berbeda. Kedua yakni tafsir Al-Quran dengan sunnah atau hadis Nabi. Rasulullah SAW adalah orang yang paling paham dan mengetahui tafsir wahyu yang diturunkan oleh Allah, sehingga pada waktu Nabi SAW ditanya mengenai suatu ayat, maka jawabannya yang diberikan menjadi tafsir yang paling tepat. Yang ketiga yakni tafsir Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Sahabat adalah orang yang hidup pada saat Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi, sehingga mereka lebih tahu sebab turunnya Al-Quran.
lebih mengenal bagaimana kondisi ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan, dan ilmu mereka cukup tinggi dalam menafsirkan ayat. Yang keempat yakni tafsir Al-Quran dengan perkataan tabi'in. Tafsir pendapat dari tabi'in masih diperdebatkan oleh para ulama, apakah termasuk dalam tafsir bil ma'sur atau tidak. Ada ulama yang berpendapat bahwa tafsir para tabi'in termasuk ke dalam bil ma'sur, dengan alasan bahwa para tabi'in pernah bertemu dan menerima ilmu dari para sahabat. Klasifikasi tafsir bira'yi. Terdapat dua pembagian. Yang pertama yaitu bira'yi al-mahmud atau tafsir terpuji. Al-mahmud adalah tafsir yang didasarkan pada kaidah bahasa Arab dan sesuai dengan tujuan al-syar'i serta terhindar dari kesesatan. Yang kedua yaitu bira'yi al-mazmum, yaitu tafsir tercela. Al-mazmum adalah tafsir yang cenderung mengikuti hawa nafsu atau selera penafsir itu sendiri dan mengabaikan kaidah bahasa Arab dan peraturan syariah sehingga menyebabkan tafsir menjadi sesat dan menyimpang. Titik temu antara keduanya. Titik temu antara tafsir bil ma'sur dengan bira'yi adalah ketika tafsir itu, jika ditinjau dari riwayatnya, masih ada keraguan dan tidak valid, maka mufasir dapat menafsirkan melalui metode ijtihad atau tafsir bira'yi. Namun ijtihad tersebut juga harus didukung dengan dasar penafsiran yang menguatkan seperti Al-Quran, hadis, dan lain-lain. Kaidah-kaidah tafsir. Kaidah tafsir bil ma'sur terdapat dua pembagian. Yang pertama yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, merupakan dasar utama dari tafsir bil ma'sur. Yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Kaidah tafsir bil ra'yi terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu memiliki pengetahuan bahasa Arab, menguasai ilmu-ilmu Al-Quran, berakidah yang benar, mengetahui prinsip-prinsip pokok agama Islam, dan mengetahui ilmu yang berhubungan dengan pokok bahasan ayat yang ditafsirkan. Yang kedua, mampu memperhatikan sebab-sebab diturunkannya suatu ayat. Yang ketiga, dalam menjelaskan makna dan istinbat hukum harus tetap berjalan di atas prinsip-prinsip kaidah bahasa, syariat, dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, mengikuti aturan-aturan tarjih tatkala menemukan beberapa keberagaman makna. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.